Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Monyet raksasa mengulurkan tangannya dan menyentuh pinggangnya, menundukkan kepalanya untuk melihat darah di tangannya, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Lalu tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa Lin Yu sedang melihatnya dengan senyuman, dan Lin Yu memegang yang lain tongkat itu memandangnya sambil tersenyum, lalu mengacungkan jempolnya, dan memuji, "Jangan bilang, tongkat yang kamu buat benar-benar berguna." Meskipun monyet raksasa tidak dapat memahami apa yang dikatakan Lin Yu, dia bisa memahami ekspresi provokatif dan bangga Lin Yu, melihat bahwa Lin Yu begitu merajalela, dan dia berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Darahnya melonjak, dan jantung binatangnya meledak. Dengan raungan, dia meraih tongkat kayu di tangannya dan menikam Lin Yu. Saat berada di atas pohon, sosok kera raksasa ini tidak terlihat menakutkan, namun saat berdiri di tanah, sosok tersebut terlihat menakutkan dan menakutkan. Saya melihatnya memiliki bahu lebar dan lengan yang panjang, berdiri di ketinggian lebih dari 2 meter. Penegakan memberikan rasa tertekan yang sangat besar. Selain itu, daya ledaknya sangat mengejutkan, meski jaraknya beberapa meter dari Lin Yu, tongkat di tangannya menusuknya di depan Lin Yu dalam sekejap mata. Lin Yu masih terlihat tenang, dengan santai bermain dengan tongkat kayu di tangannya, sepertinya mengabaikan bahaya di depannya. Rao, monyet raksasa ini melihat bahwa dia akan berhasil, dan secercah kegembiraan melintas di matanya. Sepertinya Lin Yu telah mati di tangannya seperti manusia yang dia bunuh sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengharapkannya. Terlebih lagi, tepat ketika tongkat kayu di tangannya hendak menyodok Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meraih tongkat yang telah ditusuknya. Akan sulit bagi tongkat untuk maju setengah menit. Monyet raksasa itu menatap, jelas sangat terkejut. Saya tidak menyangka manusia yang begitu lemah akan menerima pukulannya yang kuat. Dan pada saat dia tertegun, tongkat kayu yang dipegang oleh tangan kanan Lin Yu membantingnya ke perutnya. Monyet raksasa itu mencicit dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat yang ditusuk Lin Yu, tapi yang mengejutkan adalah tongkat yang ditusuk Lin Yu itu disambar, tetapi Lin Yu mengeluarkan kekuatan. Itu terlalu besar, tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan menyaksikan tongkat kayu itu menghantam perutnya dengan kotoran. Untung juga dianggap pintar, ketika ditusuk, tiba-tiba badannya berputar, dan tongkat itu menempel di sisi-sisinya, meminimalkan kerusakan yang diterimanya. Tapi ini masalahnya, rasa sakit yang sangat besar masih menjengkelkan. Ia berteriak, dan kemudian tiba-tiba berbelok, bergegas ke pohon besar di sebelahnya, meraih cabang dan tanaman merambat dan bergegas menuju kedalaman hutan. Hati Lin Yu bergetar, tampaknya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka monyet ini akan lari dan lari. Ini adalah spesies yang cerdas. Mengetahui bahwa ia bertemu dengan musuh yang tidak bisa dia lawan, dia akan segera melarikan diri, tidak seperti babi bodoh itu, yang selalu mati. Meskipun monyet raksasa itu cepat, jika Lin Yu mengejarnya, akan sulit bagi monyet raksasa untuk lari, tetapi dia harus khawatir tentang Ani, jadi Lin Yu tidak mengejarnya. Dan saat ini sudah larut, dan bukanlah langkah yang bijaksana untuk mengejar ketinggalan. Seharusnya inang virus itu. Ani juga segera berlari, melihat monyet raksasa itu melarikan diri, dia beruntung dan juga menyesal. Untungnya, Lin Yu tidak lagi dalam bahaya, tetapi sayangnya pembawa virus melarikan diri. Yah, mungkin populasinya sama dengan monyet itu, tapi melihat gejalanya, kelihatannya lebih parah dari monyet itu, jadi virus di tubuhnya sebagian besar sudah terasing. Lin Yu mengangguk dan berkata, "Jika Anda bisa tertular, itu akan sangat membantu pengembangan serum antivirus. Sayang sekali membiarkannya berjalan seperti ini." Ani tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu dia tampak bingung dan buru-buru berkata, "Tapi itu tidak masalah.
Setelah kita keluar, kita bisa mencari pasukan untuk menangkapnya. Pada titik ini, dia terlihat sedih lagi, dan mendesah pelan, tapi kapan kita bisa keluar? Mereka telah terperangkap di sini selama lebih dari 24 jam sejak mereka tersesat kemarin, dan mereka menghadapi banyak bahaya. Sekarang langit gelap, harapan mereka untuk keluar hari ini menjadi sangat tipis, dan hutan telah berubah di malam hari. Itu sangat berbahaya. Dia benar-benar takut terjadi seperti ini. Sebelum tim SAR datang, dia dan Lin Yu kehilangan nyawa di sini. Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya, dan tiba-tiba teringat kompas yang baru saja dia bawa keluar dari gua. Karena dia takut dengan bakteri atau virus di kompas, dia selalu membungkusnya dengan kain kasa. Pada saat ini, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dari tas gunung dan memakainya. Kemudian dia mengambil kompas di tangannya dan menimbangnya, dan menemukan bahwa kompas dibuat dengan sangat hati-hati dan merupakan alat yang umum untuk mengamati Feng Shui. Merujuk dari pakaian mayat yang membusuk tadi, dan memikirkan tentang lempengan sarkofagus dan harta karun yang menumpuk di samping lempengan peti mati di dalam gua, Lin Yu merasa bahwa sebagian besar dari orang-orang ini datang ke sini untuk berburu harta karun. Dengan kata lain, hutan ini sangat kaya. Mungkin ada makam kuno dari dinasti Han. Hanya saja orang-orang tersebut tidak pernah menyangka bahwa mereka datang dengan mimpi menjadi kaya pada awalnya, namun pada akhirnya mereka mati di tangan monyet. Lin Yu memandang kompas dengan hati-hati dan menemukan bahwa kompas di tengah kompas masih sangat sensitif. Tapi menilai arah saat ini tidak masuk akal baginya, lagi pula, mereka benar-benar tersesat di hutan sekarang, dan mereka tidak tahu lokasi barat. Namun, sebuah ingatan melintas di benak Lin Yu, dan matanya tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba muncul dengan sebuah ide, dan berkata dengan cemas, "Ya, karena kompas ini dapat digunakan untuk membagi titik akupuntur emas, itu juga dapat digunakan untuk memperbaiki rumah yang..." Asal mula nama, titik akupuntur Fenjinding, adalah karena permukaan kompas paling awal terdiri dari 8 trigram, 10 batang surgawi, dan 12 cabang duniawi. Setelah transformasi, 24 gunung ditambahkan ke kompas, yang terbagi menjadi 120 bagian. Apakah yang disebut 120 sen emas? Dalam Feng Shui, biasanya dimungkinkan untuk menilai baik atau buruk rumah yang zai. Yang disebut emas terbagi dan titik akupuntur tetap, adalah menggunakan kompas untuk menganalisis tren urat naga di pegunungan dan sungai untuk menentukan lokasi makam. Dalam Feng Shui, karena lokasi makam dapat ditentukan oleh kompas, Lin Yu secara alami juga dapat menyimpulkan lokasi Sun House berdasarkan prinsip yang berlawanan. Yang disebut Sun House adalah tempat tinggal orang. Temukan saja desa mana saja di gunung ini dan temukan orang yang hidup. Kemudian mereka secara alami dapat menemukan lokasi barat melalui orang-orang ini. Memikirkan roh Lin Yu yang terangkat di sini, dia segera mulai memposisikan dengan kompas sesuai dengan metode dalam ingatan leluhurnya. Benar saja, dia dengan cepat mengunci posisi dengan kompas. Meskipun dia tidak tahu apakah metode ini benar atau tidak, dia masih memutuskan untuk pergi ke arah yang ditunjukkan oleh kompas, dan memiliki arah setidaknya lebih baik daripada berjalan tanpa petunjuk. "Ani, apa kamu mengantuk?" Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik Ani, dan berkata dengan prihatin, "Jika kita tidak mengantuk, kita akan pergi keluar. Arah kali ini seharusnya baik-baik saja." Pada saat ini, langit benar-benar gelap, dan setelah syok barusan, Lin Yu khawatir Ani lemah, jadi dia bertanya sebelumnya. Ani benar-benar mengantuk, tapi dia tiba-tiba mengangkat semangatnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan heran, "Dia, apa yang kamu katakan, apakah kamu bilang kita bisa keluar?" "Tidak buruk." Lin Yu mengangguk, dan berkata, "Aku menggunakan metode Feng Shui secara misterius untuk menentukan posisi. Kali ini seharusnya benar. Kita bisa keluar dalam beberapa jam. Jika kamu lelah, kita bisa istirahat."
Tidak, aku tidak lelah. Ani langsung bersemangat ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dan berkata dengan bersemangat, ayo pergi, ayo keluar sekarang. Dia tahu bahwa tinggal di sini adalah hal yang paling berbahaya, jika monyet raksasa yang baru saja melarikan diri kembali dengan temannya, bahkan jika dia dan Lin Yu bisa menyelamatkan hidup mereka, mereka pasti akan terluka. Melihat kondisi mental Ani baik, Lin Yu mengangguk padanya, dan kemudian membimbingnya dengan cepat ke arah yang ditunjukkan oleh kompas. Langkah kaki Ani tidak bisa membantu tetapi sedikit lebih ringan, dia penuh kekuatan, mungkin karena harapan. Yang tidak diketahui Lin Yu adalah bahwa Jiang Yan, yang berada jauh di rumah sakit umum daerah militer Beijing, sudah sibuk. Karena Ye Qingmei di ranjang rumah sakit sudah batuk darah. Cepat, ambilkan aku baskom berisi air bersih. Ngomong-ngomong, bawakan aku handuk bersih. Sambil memegang Ye Qingmei, Jiang Yan terus menyeka darah dari sudut mulutnya dengan handuk. Ini adalah ketiga kalinya Ye Qingmei menderita hemoptisis sejak tadi malam. Untungnya, setelah batuk darah kental ini, napas Ye Qingmei menjadi sangat stabil, tetapi wajahnya merah seperti api, dan ruam di kulitnya juga ini menjadi semakin jelas. Mungkin sejak 3 hari lalu, kondisi Ye Qingmei, yang memiliki gejala stabil, sangat memburuk, pertama dengan demam tinggi, kemudian sesak napas, dan kemudian hingga hari ini, menjadi hemoptisis. Sehingga Jiang Yan dan perawat yang merawatnya harus mengenakan pakaian pelindung sebelum memasuki bangsal isolasi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.